Lari dari kebebasan. Dari beliau Erich Fromm, yang salah satu bukunya dulu juga pernah kita bahas, yaitu The Art of Loving, Seni Mencintai. Nah, buku Seni Mencintai itu menurut saya bagian dari konsep besar beliau tentang psikologinya manusia yang nanti dikenal sebagai psikologi humanistik, yang antara lain bisa kita pahami lewat buku Lari dari Kebebasan ini. Bismillah ya, kita belajar. Coba malam hari ini kita tengok diri kita ada di mana. Apalagi ini kan teman-teman banyak yang muda-muda ya, yang biasanya mengidamkan kebebasan. Apa iya begitu? Nah, nanti kita belajar dari Erich Fromm ini. Filosof, ahli psikologi, psikoanalisis, kemudian juga psikologi sosial juga. Dikenal sebagai salah satu eksponen mazhab Frankfurt. Beliau kelahiran tahun 1900, meninggalnya 1980, pas berarti usianya 80 tahun. Dan orang pinter yang jelas ya. Nah, kalau tidak pinter ya tulisannya tidak banyak. Pengaruhnya juga besar. Meskipun hidupnya juga tidak mulus-mulus amat. Beliau ini hidup dalam lingkungan keluarga yang agak sulit. Ayahnya introvert, ibunya dikenal agak narsis. Kombinasinya ya, yang satu narsis, yang satu introvert. Sehingga ya, pengalaman di rumah itu mungkin salah satu inspirasi beliau ya. Beliau juga pernah ditinggal pacarnya waktu umur 12 tahun. Ya jangan kaget. Oke. Jadi pacarnya ini bunuh diri. Jadi perempuan yang dia cintai bunuh diri karena ingin ikut ayahnya. Ayahnya meninggal, dia tidak kuat, depresi, terus bunuh diri. Nah ini fenomena-fenomena ini nanti mungkin antara lain yang dilihat oleh Erich Fromm. Kemudian dia masuk ke filosofinya tentang manusia, khususnya nanti psikologi yang dikenal di aliran humanisme. Baik, bismillah kita lihat ya. Seperti apa gagasan-gagasan beliau tentang manusia di ranah psikologinya, yang menurut beliau salah satu gayanya manusia itu ada yang lari dari kebebasan. Kalau kalian cari bukunya sebenarnya ada kalau mau membaca ya. Tapi biasanya ya kalau saya bilang gini kalian tertarik, nanti bukunya dibeli tapi bacanya tidak. Yuk, bismillah kita mulai. Saya awali dari sini. Salah satu pandangannya Erich Fromm adalah beliau melihat manusia itu secara eksistensial. Kita sebut saja eksistensial itu ketika dia menjalani hidupnya sesuai yang dia inginkan. Itu sering ketemu dikotomi-dikotomi. Yang dikotomi ini sering menggelisahkan, harus dicari solusinya. Karena kelihatannya kok sama-sama benar dan tabrakan. Ya namanya dikotomi kan saling berlawanan sebenarnya. Dikotomi pertama yaitu tabrakan situasi antara hidup dan mati. Kita itu
ingin menseriusi hidup, menikmati hidup dan lain sebagainya, tapi kita juga sadar bahwa nanti saya akan mati. Sementara masa saya sudah secapek itu kerja, secapek itu melakukan ini itu, membangun kepribadian lah, menata hidup dan lain sebagainya. Kok yang dilala akhirnya mati. Ini kan menggelisahkan. Kegelisahan bahwa saya berakhir mati itu membuat manusia galau secara eksistensial. Gimana kemudian caranya saya tetap bisa tahan lama? Kemudian ada banyak jalan dilakukan untuk mengatasi kesadaran bahwa saya akan mati. Antara lain termasuk muncul banyak sekali konsep-konsep termasuk dalam agama-agama yang menegaskan bahwa tidak usah takut karena mati bukan akhir. Nanti masih ada hidup sesudah mati. Ini juga nanti jadi dikotomi lagi. Kadang-kadang keyakinan bahwa sesudah mati nanti masih ada to be continued-nya, bukan final, juga membuat kita terus tidak terlalu serius dengan hidup ini. Itu yang banyak dikritik kemarin kan oleh Nietzsche dan kawan-kawan, oleh Karl Marx, bahwa terus kita jadi lemah, kita jadi tidak apa-apa saya kalah di dunia, nanti di akhirat baru saya sukses. Tidak apa-apa kita dijajah, kita ditindas orang. Wong dunia ini tidak akhir segalanya. Kita jadi pasif, kita jadi malas. Jadi ini yang oleh Erich Fromm disebut ada dikotomi-dikotomi yang membingungkan kita. Terus kita, terus gimana ya Pak enaknya? Itu yang disebut dikotomi tadi. Ya jangan tanya saya, ya kamu pikir sendiri. Ya setiap orang punya jawaban versi masing-masing. Makanya ada orang yang memaknai ini, terus saya harus hidup sepenuhnya, menikmati, berkarya, kreatif sebelum kematian itu datang. Sehingga orang masih mengingat saya. Tapi ada juga yang memaknai hidup, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu serius, karena hidup ini hanya ilusi yang sejati nanti setelah mati. Macam-macam makna diberikan. Nah, oke, ini dikotomi pertama. Disebut dikotomi ya karena mungkin kayak tadi ada pertentangan-pertentangan dan kita tidak tahu solusi idealnya seperti apa. Masing-masing orang dengan aliran dan kecenderungannya punya jawaban sendiri-sendiri. Yang kedua, ini juga lanjutannya, ada dikotomi antara tujuan dan waktu. Kita kan selalu oleh banyak orang di mbok hidup ini punya tujuan. Mbok hidup ini kita aktualkan semua potensi diri kita. Kita realisasikan diri kita seideal mungkin. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kan selalu begitu. Tapi di sisi lain kita juga ada problem waktu. Loh kalau cita-citamu setinggi itu, apa waktunya cukup? Kalau kamu ingin membentuk dirimu seideal itu, apa kamu sempat merasakan kebahagiaan? Saya akan bahagia kalau sudah lulus S3, terus kerja di perusahaan yang luar biasa, terus bisa gajinya 1 bulan sekian M, yang itu ditempuh dalam waktu panjang. Padahal kita tidak tahu sebatas mana usia kita, berapa lama durasi waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup. Ini kan yang disebut dikotomi. Kita mau jawab gimana ya susah. Ya tetap harus serius Pak lah. Tapi kalau terlalu capek serius, kita tidak sempat menikmati, terus sakit, terus meninggal gimana? Oh berarti saya harus menikmati dulu ya Pak, tidak usah serius-serius lah. Kalau kamu tidak serius-serius, masa depanmu bagaimana ya kalau usiamu panjang? Itu yang disebut dikotomi. Kamu bingung lagi. Malam hari ini tambah stres nanti kamu pulang. Ternyata masalah kita banyak dalam hidup ini.
Yang ketiga, ini nanti yang dibahas yang ketiga ini. Dua yang pertama kalian baca sendiri, kejar sendiri kalau ingin tahu versinya Erich Fromm. Tapi kita fokus di yang ketiga karena temanya kebebasan. Yaitu dikotomi antara kesendirian dan kebersamaan. Dulu ngaji filsafat pernah membahas secara terpisah kesendirian, kemudian satu sesi lagi kebersamaan. Saya yakin begitu kalian mendengarkan kesendirian, kalian merasa cocok. Iya, memang hakikatnya hidup itu sendiri memang. Kita lahir sendiri, berjuang sendiri, mati sendiri, kan begitu. Tapi begitu mendengarkan yang kebersamaan, iya, saya tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Apa bisa saya mengklaim diriku sendiri? Tidak bisa. Jadi kalian merasa sama-sama masuk di dua tema itu. Kenapa? Karena itu memang eksistensi kita, ya dua-duanya itu. Ya sendiri, tapi sekaligus butuh orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Kita sadar bahwa saya bukan orang lain. Aku punya keinginan sendiri, karakter sendiri, cita-cita sendiri, gaya hidup sendiri. Orang lain juga versinya mereka masing-masing. Di sisi lain kita juga sadar, tapi mengaktualkan diriku, hidup seperti ideal yang ada di kepalaku, tidak mungkin terwujud tanpa bantuan orang lain. Boleh kalian sebut cita-citamu apapun, itu pasti melibatkan orang lain. Enggak kok Pak, saya ingin uzlah saja misalnya, menjauh dari orang banyak. Ya kamu menjauh, tapi kan kamu juga anaknya seseorang, saudaranya seseorang. Kamu punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sama sekali tidak bisa kamu jauh dari orang lain. Ini yang disebut dikotomi. Pingin sih asik sendiri, menikmati diriku sendiri, me time-ku sendiri terus-terusan. Tapi apa ya mungkin hidup tanpa terikat orang lain. Jadi antara sendiri dan bersama itu selalu terjadi tarian-tarian konflik dalam diri kita. Jadi ini dasarnya ya. Ini namanya dikotomi eksistensial. Hidup kita itu ternyata banyak dikotomi. Dikotomi itu ya tidak selalu antara yang benar dan salah. Seperti saya bilang, ini dua-duanya hakiki sih. Tapi sering tabrakan kepentingan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi malam hari ini kita ada di wilayah ketiga. Gimana sih membaca dikotomi kesendirian dan kebersamaan, kok sampai manusia itu lari dari kebebasan. Nah, sekarang kita lihat. Ini dasar berpikirnya Erich Fromm. Kenapa kok ada orang terus lari dari kebebasan? Padahal kalian kalau ditanya, apalagi yang muda-muda, mesti bilang kita harus bebas, Pak. Diikat atau terikat itu tidak enak. Kita selalu ingin begitu. Nah, kita lihat. Kalau tadi dikotomi eksistensial, dalam diri kita ada kegelisahan eksistensial. Apa kegelisahan eksistensial itu? Saat kita terpisah dari orang lain, atau terpisah dari lingkungan kita, atau terpisah dari alam kita, itu kita pasti gelisah. Momen jauh, momen perpisahan, momen LDR-an, kalian yang ngerti ya. Itu kan momen yang pahit. Apa ada kamu yang seneng-seneng dalam perpisahan? Kan enggak. Jadi kamu gelisah saat mengalami perpisahan. Sendiri itu enggak enak dalam perspektif ini. Jadi kamu ingin kalau kamu pas sedih ada orang lain untuk berbagi. Kalau kamu pas seneng ada orang lain yang ikut merayakan dan menyelamati kamu. Jadi ini salah satu kondisi eksistensial yang sering menggelisahkan kita. Sementara di sisi yang lain kita jadi manusia ingin mandiri. Ingin tidak terikat oleh orang lain. Ingin aku bisa menyelesaikan semua masalahku sendiri. Kan kita ingin begitu.
Di sisi lain, kalau jauh dari orang lain, kita merasa kesepian. Ada ndak di sini? Kalau pas lagi suntuk, obatnya ya keluar nyari temen, ngobrol, guyon-guyon, seneng-seneng, terus kita ceria lagi. Kalau stuck saja di kamar atau di rumah, ya kita rasanya suntuk, puyeng. Dosen di WA nggak balas-balas, skripsi nggak selesai-selesai. Ini kan kamu stuck di situ. Padahal itu asik kamu sendiri. Tapi kan terus kamu keluar, nyari temen, ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas, tapi terus kamu gembira ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi momen perpisahan, momen jauh dari orang lain itu menyakitkan. Termasuk jauh dengan lingkungan, jauh dengan alam. Sementara hidup ini mengajarkan kita secara ideal untuk mandiri. Manusia itu semakin modern, semakin maju, semakin tersekat-sekat. Semakin terisolasi. Zaman dulu orang guyub, sekarang mungkin jarang ya. Di kampung saya dulu waktu kecil, kalau ada padang bulan tanggal 14, 15 itu nongkrong di luar semua ngobrol. Yang anak-anak main, guyub rukun. Tapi situasi hari ini tidak ada. Yang semacam itu, kalian di kamarmu sendiri-sendiri dengan gadgetmu masing-masing. Kita semakin tersekat-sekat. Kemudian kita juga tambah pinter. Apa saja bisa kita penuhi kebutuhan kita tanpa bantuan orang lain. Sekarang mesin apa saja banyak. Jadi segala sesuatunya otomatis. Wong sekarang kamu di kamar mandi saja, kalau mau setelah buang air, setelah apa, itu ya sekarang otomatis semua, kamu tidak perlu ngapa-ngapain, sudah dibersihkan oleh mesinnya. Apa saja sekarang otomatis, jadi kamu mandiri, tidak perlu bantuan orang lain. Padahal tadi jauh dari orang lain, tersekat dari orang lain, itu menggelisahkan. Kamu pingin bebas, merdeka, tapi begitu kamu bebas beneran, tidak nyambung dengan banyak orang lain, kamu bisa melakukan apa saja, pada akhirnya kamu akan kesepian. Tambah mandiri kan tambah tidak perlu bantuan orang lain. Tambah tidak perlu bantuan orang lain, ya kamu sebenarnya tambah bebas, mau apa saja. Tapi ada efek lain, yaitu kamu jadi kesepian. Apalagi gaya hidup hari ini, kita tambah egois, tambah individualis. Orang hidup di kamarnya masing-masing, apartemennya masing-masing, kosnya masing-masing. Tidak keluar-keluar. Kalau dulu masih mending keluar nyari makan, sekarang tinggal ngeklik. GoFood sudah datang. Jadi itu situasi hari ini yang membuat orang gelisah. Diam-diam dia kemudian ingin nyari temen lah. Kalau dulu di Sartre kan, manusia itu neraka bagiku karena ada orang lain aku tidak bebas. Tapi sekarang karena kamu gelisah, kamu nyari teman. Itu kan sama saja nyari neraka. Kalau versinya Sartre kan, manusia, orang lain itu neraka. Berarti kamu nyari teman, nyari orang lain untuk dekat, untuk bergaul. Yang karena hadirnya orang lain itu kamu jadi tidak bebas, sebebas waktu kamu sendiri. Itu kan nama lainnya kamu kayak cari neraka. Tapi gimana lagi, tuntutan jiwamu begitu. Inilah nanti yang disebut orang lari dari kebebasannya. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, dari situ nanti kegelisahan, kesepian tadi membuat orang setidaknya melakukan dua strategi, kata Erich Fromm. Ada strategi yang sehat, ada strategi yang tidak sehat. Strategi yang sehat itu ya cinta, kerjasama, makanya beliau nulis The Art of Loving. Ada strategi yang tidak sehat, yaitu lari dari kebebasan tadi. Kita menggadaikan kebebasan kita.
Nah, malam hari ini kita tema lari dari kebebasan, berarti tema banyak orang yang secara tidak sehat menggadaikan kebebasannya demi kegelisahan eksistensial bahwa dia merasa kesepian karena jauh dengan orang lain. Jadi ada di ranah kedua ini.